Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan pada pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Sikap siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mbak Ayla, oh iya di sana. Mas Aman, oh iya di sana. Mas Bramasta, ada juga. Terakhir Mas Yayan, oh iya di sana ada. Alhamdulillah semuanya hadir ya pada menambah semangat kita dalam belajar. Sekarang kita tepuk PPK ya anak-anak. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya kira-kira? Mbak Cici? Mas Bramasta? Iya, benar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Contohnya panas itu contoh dari konveksi. Selanjutnya masih ada contoh lagi dari konveksi. Nah, coba ibu tanya, siapa yang sudah pernah ke pantai? Angkat tangan. Oh iya, Mas Didi. Sudah pernah pergi ke pantai? Oh iya, benar. Kalau di pantai itu kan melihat kapal. Coba kita nyanyi bareng-bareng. Bermain ke laut. Baik, 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini agar kalian dapat menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, siapa yang tahu interaksi sosial itu apa? Nah, interaksi sosial itu merupakan suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, ibu akan memberi contoh interaksi antara individu dengan individu. Ini dia contohnya. Ini contoh dari interaksi individu dengan individu. Nah, kalau kalian di kelas contohnya ketika Mas Bram sama Mas Didif sedang berbicara, itu termasuk interaksi antara individu dengan individu. Sudah paham kalian? Iya, alhamdulillah. Selanjutnya, contoh interaksi antara individu dengan kelompok. Ini dia contohnya. Nah, ini ada gambar. Ini seorang individu dan ini kelompok. Ini sedang presentasi, mempresentasikan suatu hasil dari pemikiran dia ya. Nah, contoh kalau di kelas itu sama. Kalau kalian sedang presentasi di depan kelas, itu juga termasuk contoh interaksi antara individu dengan kelompok. Selanjutnya ada kelompok dengan kelompok. Ini coba gambar apa? Iya, benar sekali. Ini contoh gambar kelompok sepak bola antara tim A dengan tim B. Ini contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Sosial itu ada beberapa macam. Yang pertama ada interaksi di bidang ekonomi, ada interaksi di bidang sosial, ada interaksi di bidang budaya. Nah, contohnya ketika kalian pergi ke pasar, ini dia contohnya. Ini terjadi interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan ingin harganya berapa. Itu terjadi
kegiatan interaksi di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya kalau di bidang sosial itu apa? Kalau kalian pernah lihat apa? Benar sekali kata Mbak Alia. Katanya ketika di desanya pernah ada gotong royong. Iya, benar, itu contoh dari interaksi di bidang sosial. Ini dia interaksi di bidang budaya. Ini dia contohnya. Interaksi di bidang budaya ini pada upacara. Contohnya upacara ngaben, Ibu akan memimpin kalian untuk tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kalau kalian sudah semangat, coba buka buku kalian halaman 106. Kalau kalian sudah membuka buku kalian, Ibu akan membagi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Nah, sekarang Mbak Cici, Mak Didif, sama Mas Yayan jadi satu kelompok. Sudah mengerjakan semua, Ibu akan membacakan salah satu hasil dari kelompok kalian. Yang Ibu pegang ini adalah dari kelompok 3, yaitu ini hasil pengamatan gambar dari bacaan. Di sini ada nelayan. Nah, nelayan tersebut biasanya pergi berlayar itu secara berkelompok. Nah, perginya itu kira-kira kapan ya kalau nelayan itu? Benar sekali kata Mas Bram. Kalau nelayan itu pergi berlayar pada malam hari, pada malam hari, dan pulang pada keesokan harinya. Nah, peristiwa ini ada hubungannya dengan prinsip konveksi, yaitu adanya angin darat dan angin laut. Nah, selanjutnya nelayan tersebut berperan untuk menangkap ikan di laut secara berkelompok. Selanjutnya ini ada juru lelang. Nah, juru lelang itu tugasnya atau perannya menawarkan harga kepada calon pembeli. Ini adanya interaksi di bidang ekonomi. Selanjutnya pedagang besar, yaitu menjual ikan ke daerah lain. Ini juga interaksi di bidang ekonomi. Selanjutnya penyedia alat transportasi, yaitu membawa ikan dari TPI ke daerah lain. Nah, ini benar sekali hasil dari kelompok 3. Kalian sudah paham? Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Semangat anak-anak? Ya, tentunya masih dong, masih pagi, itu harus tetap semangat. Nah, sekarang bersama kelompok kalian, Ibu akan memberikan tugas untuk membuat hasil pengamatan dalam bentuk buku. Nah, susunannya itu yang pertama, pada halaman pertama itu berupa gambar sesuai dengan hasil yang kalian amati. Misalnya di dalam suatu komunitas, di dalam suatu masyarakat yang kalian amati itu adanya pedagang atau nelayan atau kegiatan bertani dan lain sebagainya. Nanti ditempel di bagian halaman pertama sebagai cover. Yang kedua itu halaman yang kedua berupa identifikasi, berupa tabel. Itu udah ada pada buku panduan yang sudah Ibu berikan nanti. Selanjutnya halaman 3 itu berupa hasil laporannya, kegiatannya apa saja, itu sesuai dengan apa yang kalian amati. Selanjutnya halaman yang keempat itu berupa kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan kalian. Nah,
sudah paham mengenai tugas ini? Jika ada yang kurang paham, sekarang ditanyakan. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, nah Ibu akan bertanya, kita tadi sudah belajar tentang apa saja ya? Siapa yang bisa? Iya, Mbak Caca. Ya Mbak Caca. Mbak Caca tadi bilang kalau kita sudah belajar tentang interaksi manusianya. Iya, benar kata Mas Bram. Interaksi manusia itu ada interaksi di bidang ekonomi, ada di bidang sosial, ada di bidang budaya. Benar sekali, interaksi manusia itu sudah melekat pada diri manusia. Karena jika kita tidak berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya, maksudnya dengan antara individu satu dengan yang lainnya, kita tidak dapat hidup. Karena apa? Kita selalu membutuhkan orang lain. Kita makan aja, kita selalu membutuhkan orang lain. Dari berannya kita membeli dari petani, kemudian proses penggilingannya kita juga membutuhkan orang lain. Nah, di sini kita selalu membutuhkan orang lain, maka kita harus menjaga interaksi manusia. Kita harus menjaga interaksi kita dengan orang lain. Siswa yang aktif pada pagi hari ini Ibu berikan kepada Mbak Caca. Ya, dari tadi Mbak Caca menjawab pertanyaan Ibu. Silahkan maju Mbak Caca. Selanjutnya siswa yang santun. Iya benar, Mbak Alia yang santun. Silahkan maju mengambil Mbak Alia. Selanjutnya siswa yang pandai. Iya Mas Bram yang pandai. Silahkan maju ya Mas Bram. Anak Ibu itu hebat. Kita harus mempunyai rasa santun dalam menjaga interaksi kita dengan orang lain. Kita harus bisa menolong orang lain dalam keadaan susah. Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran 4. Silahkan kalian belajar di rumah untuk mempersiapkan pertemuan pembelajaran pagi hari ini. Sekarang gantian yang memimpin berdoa siapa? Oh iya, Mas Didif, ayo. Iya maju. Sekarang kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan Mas Doni memimpin berdoa. Sikap siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apabila Ibu ada salah dalam bertutur kata, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.